Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahma dengan NIM 20 12 30 120. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum pernikahan. Baik, di sini saya akan menerangkan apa pengertian dari pernikahan. Pernikahan berasal dari kata nikah yang merupakan bahasa al-jamu dan al-dahmu yang artinya kumpul atau mengumpulkan dan digunakan untuk kata bersetubuh. Nikah, zawaj, bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah dan juga bisa diartikan waj al-zaujah bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang lain menggunakan bahwa nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nikahun, yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja nikaha. Sinonimnya tazawwaja. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut istilah ilmu fikih yaitu para fuqaha mendefinisikan nikah yaitu suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual atau persetubuh dengan memakai kata-kata atau lafaz nikah atau tazwij. Baik, selanjutnya yaitu dasar hukum pernikahan. Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas perintahnya, lagi maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Dalam ayat ini, Allah menganjurkan perkawinan dengan beberapa fasilitas, karena perkawinan merupakan jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan dari menjauhkan seseorang mukmin dari berbuat zina dan dosa lainnya. Pernikahan juga sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal. Oleh karena itu, ayat ini juga mengharuskan orang tua untuk menjaga kehormatan keluarganya dengan cara dengan dengan cara perkawinan tanpa membebani dengan masalah harta atau yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu hukum nikah. Hukum nikah pada dasarnya bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Ini disebabkan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter manusianya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisi yang spesifik pula, baik syarat harta, fisik, atau akhlak. Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i, ada 5 macam. Terkadang hukum nikah itu wajib, terkadang bisa menjadi sunnah. Kadang itu hukumnya haram, kadang menjadi makruh dan mubah, atau hukumnya boleh menurut syariat. Baik, selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan yang pertama yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Yang kedua yaitu adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila 2 orang saksi yang meyakinkan akad nikah tersebut. Yang ketiga, yaitu sigat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan wajib dijawab oleh calon pengantin laki-lakinya. Baik, selanjutnya yaitu syarat sah pernikahan. Syarat-syarat calon suami yaitu yang pertama, beragama Islam, yang kedua bukan mahram dari calon istri dan jelas halal kawin dengan calon istri. Yang ketiga, terang atau jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki. Yang keempat, orangnya diketahui dan tertentu. Yang kelima, calon mempelai laki-laki tahu bahwa atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya. Selanjutnya itu ada syarat-syarat calon istri. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang idah. Yang ketiga, terang bahwa ia wanita, bukan hustan atau bisa disebut dengan banci. Yang keempat, yaitu wanita itu tentu orangnya atau jelas dia itu benar-benar seorang wanita.
Yang kelima, dia tidak dipaksa, merdeka atau kemauan dia sendiri. Terus yang keenam, tidak sedang ihram, haji atau umroh. Terus yang selanjutnya ada syarat-syarat wali. Syarat-syarat wali yaitu yang pertama, laki-laki, yang kedua muslim, yang keempat baligh, yang keempat yaitu waras akalnya, yang kelima adil, yang keenam tidak dipaksa, dan yang ketujuh tidak sedang berikhram. Baik, selanjutnya yaitu ada syarat-syarat saksi. Adapun syarat saksi yang menghadir akad nikah haruslah 2 orang laki-laki. Itu muslim, baligh, berakal, tidak sedang mengerjakan ihram, melihat dan mendengar serta mengerti atau dia faham akan maksud akad nikah tersebut. Selanjutnya itu ada syarat sighot atau ijab qabul. Yang pertama yaitu ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, berutur, dan tidak berselang waktu. Yang kedua, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Yang ketiga, yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Yang keempat, dalam hal-hal tertentu, ucap qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wali atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Terakhir yaitu dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Selanjutnya itu ada mahar atau mas kawin. Mahar adalah hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk mengembalikan sebelum akad nikah dilangsungkan. Mahar merupakan lambang penghalalan hubungan suami istri dan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita yang menjadi istrinya. Selanjutnya itu tujuan pernikahan. Yang pertama, sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua yaitu untuk iffah atau menjatuhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Ihsan membentengi diri dan mubadoah bisa melakukan hubungan intim. Yang ketiga, memperbanyak umat Muhammad SAW. Yang keempat, menyempurnakan agama. Dan yang terakhir, menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah pemaparan materi pada kali ini. Baik, sebelum saya akhiri, izinkan saya sedikit berpantun. Menikah bukan sekadar janji, tapi komitmen sepanjang hari. Sekian presentasi dari saya ini, semoga memberi manfaat dalam hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.